Kudus, tapi tidak pernah mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Yang ini yang pertama. Jadi Trinitas Tritunggal itu sudah diasumsikan dari merujuk daripada 3 hari penciptaan menjadi Bapa, Firman, dan kebijaksanaan, lalu diasumsikan pada Trinity, lalu dirumuskan pada Konsili Nisea. Nah, itu udah asumsi ke asumsi. Terus kalau kita ngomong tentang Roh Kudus sendiri, memang benar di Alkitab ditulis Roh Kudus berkali-kali, tapi kalau kita baca lagi apa itu Roh Kudus ya? Roh Kudus itu datang dari kata Parakletos. Parakletos itu sang penolong. Dan Parakletos itu kalau kita lihat daripada bentuk daripada katanya itu memiliki gender laki-laki dan juga memiliki jasad. Yang sebenarnya menurut saya sebagai seorang yang saya mualaf ya, saya sudah menjadi seorang Muslim, itu merujuk kepada kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah. Bukan Roh Kudus dalam bentuk roh, karena roh atau kata ruhul itu digunakan kata lain, dan roh itu namanya pneuma yang dirujuk bukan dengan kata he, bukan dengan gender laki-laki, tapi dengan kata it, dirujuk dengan kata it, bukan he, tidak ada gender he. Jadi tapi seperti itu. Jadi kalau ngomong Roh Kudus itu, Roh Kudusnya siapa? Ya itu beda, konsep kita sama konsep Nasrani itu beda. Dan kalau mau ngomong Tritunggal ya saya sudah jelaskan. Tritunggal sendiri, kalau kita balik lagi ke Tritunggal, bagaimana Bapak menjelaskan Ulangan 6 ayat 4. Oh Israel, dengarlah, kalau the Lord our God is one Lord, adalah satu Tuhan. Terus udah gitu Ulangan 5 ayat 7. Kamu tidak akan memiliki Allah lain sebelum aku dan sesudah aku. Pokoknya tidak ada memiliki Allah lain. Terus Yesaya 44 ayat 6. Terus di Perjanjian Baru 1 Korintus 8 ayat 4. Tidak ada Tuhan lain selain tapi satu. Yohanes 17 ayat 3. Matius 4 ayat 10. Santo Paulus di Acts 2 ayat 22. Semua merujuk kalau Allah itu satu, bukan satu dalam 3 wujud. Bagaimana Bapak menjelaskan semua ayat-ayat ini yang merujuk kalau Allah adalah satu, bukan Tritunggal. Jadi tidak ada di Biblos tuh. Di Biblos tuh konsep Tritunggal itu asumsi berat itu. Maaf, terima kasih. Saya bisa jawab. Oke. Saya pertama ya. Ibu siapa ya? Tentang Konsili Nisea sendiri pun sudah salah ya. Di situ tidak dirumuskan tentang Tritunggal. Baru 2 di Nisea. Kalau Anda Katolik Anda tahu itu. Persis tahu. Karena ini tentang sejarah-sejarah gereja yang berhubungan dengan kekatolikan. Kedua, ketika Anda mengambil ayat dari Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Lama terlalu banyak kata majemuk yang dipakai kepada Tuhan. Contoh, Kejadian 1:26 tentang kita. Bagaimana Anda menjelaskan kalau itu satu, kalau dia majemuk? Kalau majemuk itu adalah bukan kita dengar. Tunggu Bu, gantian. Bukan, dengar dulu. Ketika kemajemukan ini dikatakan tunggal, secara harafiah itu istilahnya bagaimana? Apakah harus menolak Alkitab seluruhnya? Kekristenan bahkan lebih tangguh untuk menjawab semuanya ini, merefleksikan apa yang telah ada, kehadiran Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Ketika direfleksikan lagi dan dilihat Perjanjian Lama, semuanya paralel dan bisa dijawab dan diterangkan menurut kerangka Trinitas. Tanpa itu bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Tentang ketuhanan keesaan, di dalam kekristenan Trinitas adalah esa. Satu-satunya. Esa bukan berarti satu tunggal. Oke? Apalagi kita hubungkan dengan filosofi tentang bagaimana penggunaan kata Tuhan, bagaimana penguraian tentang Allah. Allah hanya bisa dijelaskan ketika kita menggunakan arti kata beda tapi sama. Berhubungan dengan apa semua itu? Firman, Allah. Di dalam Islam maupun sifat-sifatnya hanya dalam pengertian dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, bisa merangkum penjelasan tentang Allah. Di luar itu, bagaimana Anda menjelaskan tentang Allah Anda? Jelas runtuh semuanya. Bahkan pemikir-pemikir besar Islam
belum bisa menyiapkan satu metode untuk menjawab apa kealahan dan sifatnya. Ya, Quran jelaskan semua kok. Tidak, itu mungkin bagi Anda. Itu mungkin bagi Anda, tetapi ketika ditelusuri atau kita coba untuk mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran para pemikir Islam, maka semuanya akan tetap pada pemikiran bahwa iya beda tapi sama. Ini akan sama dengan apa yang ada di dalam kekristenan tentang Trinitas itu. Itu kedua. Kedua hal tadi. Jadi tentang Trinitas yang Anda katakan semuanya opini siapa yang bilang, bahkan jelas, sangat jelas. Inti Trinitas ada di Yohanes 1. Pak Yusuf, saya agak kritik tadi. Pak Yusuf mengatakan bahwa konsep ketuhanan Islam Kristen sama begitu Pak ya? Begini, jika kita belajar tentang hal-hal memperdalami bagaimana esensi atau hakikat ketuhanan, maka Anda tidak akan bisa lari dari pernyataan beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Contohnya, bagaimana Anda bisa mengenal Allah melalui sifatnya kalau sifat itu bukan Allah? Jika sifat itu bukan Allah, berarti apa gunanya kita mengenal ini? Tetapi kalau sifat itu adalah Allah, berapa Allah yang Anda punya? Tidak bisa dijelaskan secara definitif, kecuali dalam kerangka beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini yang perlu Anda pahami jika Anda mempelajari tentang itu. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa sifat itu adalah pribadi lain, saya tanya kepada Anda, Pak Yusuf sifatnya berapa? Jika Anda mempelajari hal-hal ini bukan berarti bahwa begini, ya Ustadz Sugi, begini ya. Dijawab saja, karena Anda mengatakan bahwa di Islam itu kan Tuhan sifatnya banyak. Kalau begitu Tuhannya banyak. Gitu. Nah, saya tanya Anda. Betul. Saya tanya sama Anda, sifat Anda berapa? Kalau saya sifatnya banyak, ini saya ya, yang masuk dalam ruang dan waktu. Apakah Anda berpikir bahwa Allah Anda terbatas? Allah tidak apa yang Anda bentar. Apakah Allah Anda apa? Itu sifatnya banyak, bukan berarti pribadi Allah itu banyak. Sifat bukan. Itu melekat pada diri Allah. Sedangkan sifat yang keluar dari Allah itulah makhluk. Termasuk Nabi Isa itu adalah sifat Allah yang keluar. Begini, apa sifat Ustaz Allah yang keluar? Yesus. Kenapa itu kehendak? Kehendak itu adalah sifat. Ya. Ketika sifat keluar dari Allah itu makhluk. Begitu Pak? Ya benar. Oke, begini Ustaz Sugi ya. Ketika Anda berbicara tentang Allah, apakah Allah Anda pikirkan seperti kita yang terformat atau terkurung dalam ruang dan waktu? Allah sudah jelas apa yang ada padanya adalah Allah. Tidak mungkin tidak Allah. Paham maksudnya? Kurang jelas agak putus-putus. Jadi satu-satu aja. Silakan Bang Hidayah. Ya, sebentar ya. Jadi maksud dari sini saya meneliti bahwa yang Pak Yusuf tadi utarakan ini seolah-olah menggambarkan bahwa Yesus itu Allah itu sendiri gitu kan. Karena dalam konsep Katolik memang Trinitas ini adalah satu kesatuan Allah begitu kan. Jadi saya di sini saya mau menanggapi sedikit. Apakah Pak Yusuf ini percaya bahwa Allah itu kemudian telah menjadi Yesus? Karena sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi, konsep Trinitas ini hanyalah hasil konsili dan ini ciptaan manusia. Yesus tidak pernah berkata nanti Allah Bapakku itu menjadi tiga ataupun Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Sebentar. Adapun konsep-konsep yang di dalam itu hanyalah dicocok-cocokkan kemudian menjadi konsep ketuhanan Yesus yang dia itu adalah penyelamat kepada orang-orang Israel itu sendiri. Jadi gini, karena di dalam Alkitab sendiri, di dalam Bible, kalau Yesus itu mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar itu berapa kali. Nah sementara kalau kita ikut pengajaran 4 gospel yaitu Matius, terutama Matius ya, Matius mengatakan bahwa ketika Yesus itu dibaptis, maka pada masa itu langit terbuka dan kedengaranlah suara di langit berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus berkata Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Begitu juga dengan Paulus, dia kemudian didatangi Yesus. Itu di Kisah Para Rasul 9 pasal 7. Jadi bagaimanakah Bapak menanggapi ini? Apakah masih logik ini yang kemudian Bapak menyucikan ini sebagai 3 kesatuan, sedangkan kesaksian yang lain mengikut Yesus, Allah itu memang satu-satunya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, apalagi menjadi manusia. Silakan Pak Yusuf.
Silakan Pak Yusuf, dibuka mute-nya tadi, suaranya agak menderung-derung gitu. Jadi saya mute. Silakan Pak Yusuf, dibuka Pak Yusuf. Oke. Mungkin kalau Anda kesusahan mengerti tentang Yohanes 1, saya pakai Matius 28 itu. Pembaptis, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapakah Yesus ini? Berani-berani betul dia menampakkan namanya di situ dalam pembaptisan itu. Jika Anda bisa merefleksikan ini, Anda tahu siapa Yesus. Yang Anda jelaskan tadi tentang pembaptisan ada suara Bapa, ini mau membedakan bahwa ketika semua ini dijelaskan, bagaimana kekristenan dapat merumuskan Tuhan yang ada di dalam pemberitaan pewartaan ini. Itu sangat jelas ya, bahwa ketika dalam rangka, dalam rumusan Trinitas, semua bisa dapat di-cover atau dijawab. Tanpa Trinitas kekristenan, bagaimana menjawab itu? Apalagi dengan ayat yang mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapakah Yesus? Berani sekali menempatkan namanya. Pak Yusuf. Jadi, bentar. Coba hajatnya dicabut dulu baru dimasukkan. Bukan Ustadz, itu posisi beliau lagi ngecas itu Ustadz. Ya, tapi baterainya low sih. Aduh, slow sih jadi. Suaranya apa, Pak? Menderu-deru, Pak. Tapi sekarang bisa dengar nggak? Ya, silakan. Sekarang dengar. Ya. Saya boleh menanggapi bisa dengar. Putra dan Roh Kudus, Pak Yusuf, sebagai silakan dulu. Maaf. Oke, silakan. Ya, jadi Yesus mengatakan baptislah mereka dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu Allah. Bapa itu Allah. Kalau misalkan Pak Yusuf kalau Yesus adalah putra, maka Yesus adalah nabi, dan jadi Yesus datang sebagai nabi, di mana semua anak-anak Allah juga disebut sebagai putra. Lalu dengan Roh Kudus sendiri adalah kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi sebenarnya baptislah mereka atas nama dengan sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, Pak. Bukan menurut yang Bapak pikirkan seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Tapi baptislah mereka menurut Allah yang benar, sebagai dan melalui anak Allah, dan juga Roh Kudus. Yang itu jadi akhirnya ada nabi yang akan datang sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah, yang akan dimana semua akan menjadi pengikut Muslim, begitu Pak. Bukannya jadi Trinitas, bukan jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Itu kan interpretasi. Interpretasi bisa berbeda-beda. Interpretasi sebagai seorang mualaf dan interpretasi Bapak sebagai seorang Katolik dengan perkataan yang sama itu akan berbeda. Seperti itu. Bang Alidayah mau menanggapi, silakan. Ya. Begini sebenarnya, kalau dalam Islam itu kita sudah jelas, tetapi justru di sini saya lebih cenderung kepada Bible itu sendiri, sebab terutama sekali kalau dalam keislaman saya anggap itu terlalu dalam untuk saya pahami, dan apalagi menerangkan, sebab saya takut nanti keliru. Tetapi saya lebih cenderung kepada unsur konsep ketuhanan Trinitas di dalam Bible itu sendiri. Nah, yang lebih saya utamakan di sini adalah pengajaran itu. Karena pertama sekali saya sudah sebutkan tadi, kalau memang ada Tuhan punya agama, kalau memang punya agama itu mesti punya Tuhan, dan Tuhan itu mesti menyatakan dirinya. Jadi begini, kalau Tuhan Kristen itu sesungguhnya Yesus maksud saya, sebab inilah maksud saya Katolik ini kan memang dia mengatakan Allah itu telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1:14 itu. Jadi begini, kalau memang itu sudah menjadi manusia, bagaimana kemudian dengan apa yang dikatakan Yesus? Contohnya Bapa itu memang tidak kelihatan dan tidak dengar. Tetapi begitu banyak ayat di Alkitab, di Bible itu mengatakan bahwa Allah itu dilihat dan didengar. Jadi manakah satu yang benar? Jadi itulah kemudian kecucukan teologi yang mereka cucukan menjadi ketuhanan. Oke. Begini ya. Oke Bang, begini. Silakan Pak Yusuf. Oke, begini Bang, tentang pewartaan ini, jika Anda mengerti Alkitab, menafsir Alkitab ayat per ayat, jadinya seperti ini. Ketika Anda mencocokkan sana sini seperti itu. Matius, contoh yang Anda ambil tadi tentang pewartaan Matius tentang pembaptisan Yesus. Apa yang mau disampaikan ini yang penting dalam pembelajaran Alkitab. Bukan arti ayat, di sana dikatakan bahwa Bapak tidak dengar. Kenapa di sini ada Bapak berbicara? Apakah Anda tahu tujuan penulisan ini?
Tujuan penulisan bukan berarti mengartikan bahwa ayat ini berbenturan. Tidak. Matius mau membuktikan bahwa Yesus betul-betul datang dari sana. Oke. Jadi itu tanggapan Pak Yusuf. Itu satu. Oke. Kedua, tentang hal-hal pembelajaran Alkitab. Ketika Anda mempelajari Alkitab dengan mengatakan bahwa ini ayat membandingkan ayat sana ayat sini, itu sama sekali sebenarnya mau mencari tentang apa? Tetapi ya untuk pengetahuan Anda, Injil, terutama keempat Injil ini, mewartakan di lingkungannya, di latar belakangnya, dengan gaya penulisannya, mau menyampaikan tentang Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, ketika konsep atau apa, ketika orang Kristen berbicara, pasti dia melihat konteksnya apa, untuk menyampaikan apa di sini. Bukan berarti bahwa ayat per ayat ini bukan turun. Ini pewartaan tentang Yesus adalah Tuhan. Mungkin ketika Yesus adalah Tuhan. Pak. Terus? Mungkin saya lebih memperjelas ya. Jadi begini kawan, sudah seringkali itu hal ini dijelaskan. Mungkin kau lebih paham dengan bahasa seperti begini. Ketika kau membaca Alkitab, kau harus tahu di mana Yesus memerintahkan sesuatu, berfirman, menyatakan hukum, memberitahukan ini salah, ini benar, bukan asal comotologi. Baik. Paham enggak maksudnya? Ketika kau membaca seperti yang tadi kau baca, ayat lawan ayat, itu kau sedang mempertentangkan dan kelihatan kau tidak mengerti konteksnya Yesus menjelaskan tentang itu. Sebagaimana Musa menjelaskan dia bertatap muka dengan Allah face to face. Di situ Musa sedang bersaksi apa yang dia sedang katakan, apa yang sedang dia alami. Namun ketika Musa menyatakan kepada bangsa Israel, Tuhan itu kalau kau lihat kau akan mati. Berarti Musa sedang menjelaskan ke bangsa Israel, artinya adalah apa? Begini artinya, kau tidak dipilih oleh Tuhan untuk melihat Tuhan. Jadi konteksnya berbeda kawan, ya. Pahami lebar ini. Jadi seperti itu tidak melebar. Dia dari tadi tidak memahami ayat. Dia dari tadi tidak memahami ayat yang dia bawa. Oke, saya kembalikan ke topik. Oke. Saya kembalikan ke topik nih ya. Yang dibahas ini tadi adalah misteri Trinitas. Gitu ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Gitu ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Pertanyaan sini ya. Sebutkan fungsi dan kewenangan masing-masing ini dan apakah kewenangan mereka sama? Arti Bapa adalah kewenangannya seperti ini. Yesus adalah kewenangannya seperti ini. Roh Kudus adalah seperti ini. Itu silakan. Ini harus dikerangka, diperinci dengan baik supaya mudah dimengerti. Monggo. Tanya ke siapa Ande? Keduanya kan ke swasta dengan Anda. Oh ya. Jadi Tanya tentang ya. kewenangan terperinci. Iya. Kewenangan saya sendiri belum dapat pesan dari Tuhan ya tentang kewenangan itu, karena memang tidak ada macam kewenangan secara definitif. Nanti kamu tanyakan lagi mana tertulis ayat definitifnya, itu yang susah. Tetapi gitu, secara teologi, pandangan kekristenan tentang pembedaan Bapa, Putra dan Roh Kudus beda ya tentang pembedaannya ini, bahwa Bapa adalah roh yang menjadi daya sebagai ini, sedangkan Yesus adalah Allah yang menyapa manusia, hadir di tengah sejarah manusia. Roh Kudus adalah Allah yang membimbing kami sampai ke akhir zaman. Oke. Itu sama apa beda itu ketiganya itu? Berbeda apa sama? Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Konsepnya tetap sama seperti kemarin. Yang bertanya bisa apa enggak? Ini sama apa beda? Dapat dibedakan. Dapat dibedakan. Tiga pribadi. Ya, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena hakikatnya sebagai Allah. Kalau dia bukan Allah, pasti dipisahkan. Yang menciptakan alam semesta di sini siapa? Bapa kah, Putra kah, Roh Kudus kah, atau kerjasama? Maksudnya? Yang di dalam ini karena kekristenan. Oke, banyak. Saya sudah tahu. Bahwa di dalam iman kekristenan ini banyak. Oke, saya tahu. Yang menciptakan alam semesta di sini siapa? Bapa kah, Putra kah? Saya Katolik, saya menjawab. Oke. Saya Katolik menjawab Bapa karena ada di dalam rumusan
Bapa. Artinya Putra tidak terlibat penciptaannya, hanya Bapa gitu ya. Bukan tidak terlibat, tapi Bapa yang menciptakan. Bapa sebagai pemikir. Maksudnya pikirannya, gagasannya. Yesus kerjanya Firman. apa? Firman. Kerjanya apa? Ikut menciptakan. Iya, bukan. Ikut juga. Melalui Dia diciptakan. Berarti Yesus diciptakan. Melalui Dia. Bagaimana Yesus diciptakan? Melalui Dia. Ya? Semesta ini diciptakan. Firman, Diulang, ya? Sebagai firman ya. Kita bicara Yesus sebagai firman. Gini aja deh. Apa fungsi ketiga ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hal penciptaan alam semesta? Fungsi mereka Dalam hal apa? penciptaan, Bapa sebagai, kita bisa katakan pikirannya, Yesus sebagai firman, dan Roh Kudus sebagai daya yang menyatukan. Bingung? Pak, saya sekarang ingin menimpal dengan Bapak bilang, ini dari kitab Amsal 8:22. Ya, Bapak bilang Yesus sudah merupakan dari awalnya. Berarti Yesus itu Tuhan karena Yesus itu kekal, benarkah? Maksudnya? Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus harus kekal, benarkah? Jelas. Kalau gitu Firman bagaimana? Allah itu kekal. Ya, Yes, bukan, jangan ini ya, jangan nanti pisahkan nanti dengan firman dan Yesus. Sabar Pak, sabar. Saya ada tujuan. Kalau Yesus merupakan Tuhan, Yesus adalah kekal. Coba Bapak buka dan baca sendiri Amsal 8:22. Bapak bisa share? Saya nggak ada itu, nggak ada Alkitab dekat saya. Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya benar, Yesus ada sejak dahulu kala, tapi Tuhan telah menciptakan aku. Tuhan menciptakanku sebagai permulaan jalannya. Jadi ini sudah dikatakan kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang diciptakan memiliki permulaan, dan sesuatu yang diciptakan dan memiliki permulaan adalah tidak kekal dan bukanlah Allah dan bukanlah bagian daripada Tuhan. Itu yang saya mau pertama yang saya mau katakan. Itu inti pertama yang saya mau katakan, kalau Yesus adalah bukan Tuhan. Jadi Yesus adalah bukan Amsal itu di mana? Amsal 8 ayat 22. Nah, atau Kolose 1 ayat 15 pun sama juga, Bu. Jangan dicampur, biarkan dulu Ibu Aisyah dulu, silakan Bu. Bukan. Amsal itu di mana? Jadi Anda mengatakan itu merujuk pada itu dari Alkitab. Iya, Alkitabnya. Coba Bapak baca, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai itu Tuhan berfirman kepada siapa itu? Itu kan diartikan sebagai Yesus oleh orang-orang Katolik. Saya juga Katolik, Pak. Saya bukan Katolik. Katolik bagaimana? Kalau Anda Katolik, Anda mengerti betul pembedaan tentang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sangat baik. Bukankah banyak yang dikatakan kalau Yesus itu sudah dinubuatkan melalui Alkitab perjanjian lama, Pak? Dikatakan ya, itu bukan maksudnya. Sebenarnya kata-kata yang bukan ditujukan untuk dia, tetapi dibilang kalau ini adalah. Ibu dapat referensi dari mana dulu, Bu? Begini, konkordansinya. Ibu dapat referensi dari mana? Amsal 8 itu untuk Yesus, iya. Iya, konkordansi itu perlu tahu ya. Ya, ibu buktikan dulu. Ibu dapat referensi dari mana? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Kita lihat saja judulnya di situ kan wejangan hikmat. Nah, hikmat itu adalah Yesus. Anda siapa yang beritahu Ibu tentang itu? Bukan ini Pak. Pak Ustadz Sugi, ini konkordansi. Oke, saya tahu. Konkordansi yang ada di dalam kekatolikan. Kalau Anda Katolik, Anda tahu persis konkordansi itu ya. Konkordansi yang dilakukan ini betul-betul cermat oleh para peneliti Alkitab atau para pembelajar Alkitab, bukan sembarangan comot sana comot sini. Saya tidak pernah dengar ini. Ya, coba Bapak jelaskan. Sekarang kan Bapak tahu konkordansi. Iya. Bapak jangan tanya saya, Bapak jelaskan. Bapak kan tahu konkordansi. Ibu yang klaim tadi bahwa ayat itu Yesus. Ibu harus kasih tahu dong. Ibu dapat dalil dari mana? Kalau ayat itu, kan itu ayat memang. Pak. Iya, maksudnya Ibu tahu dari siapa? Ya dari Bible kan jelas. Dari Bible. Dia yang kasih Anda referensi bahwa itu
Ya itu konkordansi ke situ untuk Yesus jelas tidak. Gantian. Kenapa itu untuk Yesus? Karena jelas di situ kan wejangan hikmat. Apa artinya definisi wejangan hikmat, Pak Ustadz? Itu kan hikmat itu adalah Yesus. Wejangan, ada kata wejangan, Pak Ustadz. Ada, lihatlah judulnya itu, wejangan hikmat. Yang dimaksud dari Bapak Katolik yang teman saya ini, konkordansinya mana? Ayat yang menyatakan itu ada berkesinambungan, berkesinambungan. Saya ngerti. Sekarang saya ingin bertanya dengan Bapak sesuatu. Iya kan, kalau bahwa waktu kejadian di mana dikatakan bahwa anak daripada Hawa yang akan menginjak kepala ular itu, apakah konkordansinya mana? Kalau misalkan bilang kalau itu adalah Yesus, kalau itu adalah anak Maria, seperti itu. Bukan, itu bukan Yesus anak Maria ya. Tentang itu apa? Menginjak kepala ular itu kepada Maria, bukan kepada Yesusnya. Wanita itu Maria, ya. Iya, tapi itu kan Hawa. Bukan tentang Yesus. Iya. Hawa baru di dalam. Itu kan lagi ngomongin Hawa. Gimana jadi Yesus begitu? Gimana bukan jadi Yesus? Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Ada, Bapak. Tidak. Ini pembelajaran Anda. Oke. Saya sekolah teologi di seminari walaupun cuma 1 semester saya. Ini oke. Saya kasih jelaskan. Saya juga sudah pernah dengar orang bercerita tentang ini ya. Halo. Tolong Anda sebagai saudari secara betul menjelaskan ya. Halo. Ini kebetulan saya Katolik. Oke. Klaim Anda tentang seorang seminaris. Seminaris ini hanya untuk laki-laki, saudari. Saya ex-seminaris. Saya juga, Pak. Saya belajar sekolah teologi. Saudari, iya tahu. Bukan saudari. Ini saya kasih tahu secara benar. Seminaris ini untuk laki-laki. Saya tahu. Anda laki-laki. Saya sekolah teologi di seminari untuk pastor kepastoran. Tidak ada sekolah teologi di seminari. Seminari itu tempat. Begini saudari. Stop dulu. Seminari ini tempat pendidikan, formasi untuk para calon pastor. Gini aja Pak Yusuf. Coba Bu Aisyah dipersilakan untuk membuktikan. Silakan Bu Aisyah. Yang lain apa saya perlu buktikan dengan surat sertifikat kalau saya pernah sekolah 1 semester di seminari, bukan di seminari, tapi seminari ini memang untuk kepastian. Tapi saya sekolah 1 semester di situ. Ya. Begini, kalau swasta Katolik, swasta pun pasti tertawa. Tapi saya betul Bu, saya katakan seminaris ini tempat formasi untuk pendidikan calon pastor. Ini semua laki-laki ya. Itu tempatnya brother Bu. Itu laki-laki. Di dalamnya itu bukan begini saudari. Di dalam itu tidak ada pendidikan teologi, tetapi di situ formasi. Belajarnya di fakultas. Fakultas dia biasa kalau Katolik ini dia nebeng di universitas tertentu ya, fakultas Ya. Dengerin dulu Pak, biar Aisyah jawab. Ya, yang bentar yang lain. Silakan Bu Aisyah. Benar Pak, benar. Saya sekolah di universitas yang ditujukan para seminari. Benar, itu. Jadi saya benar-benar belajar 1 semester. Saya tidak bohong. Jadi kalau Bapak ngomong begitu, Bapak ketawain saya, Bapak mengatakan saya berbohong. Oh, begini saudari. Berikut, Bu. Semester 1 seminari adalah lembaga pendidikan bagi para calon pendeta Katolik, Bu. Udah melebar ini ya. Kembali ya gini. Yang lain diam dulu. Silakan Bu Aisyah. Biarkan Bu Aisyah jelaskan. Iya, enggak apa-apa. Kalau beliau enggak percaya, kita balik lagi ke Amsal. Ya udah. Tutup saja semua ya. Kembali ke topik. Sebentar. Kembali ke topik. Topik kita adalah misteri Trinitas ya, jangan melebar ya. Oke, mantap. Tapi saya sedikit waktu saja Handi ya. Betul. Nggak usah terlalu, jangan melebar kalau dialog gitu ya. Oke, mantap. Jadi, ya, sebentar ya. Yang mau dibahas di sini Bapak itu siapa?
Waduh, siapa yang berisik nih? Tolong di-mute itu ya. Udah. Bapak itu siapa? Yesus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Tadi ya Pak Yusuf mengatakan Bapak itu adalah pikiran. Bukan, ini mengandaikan, analogikan supaya Anda tahu. Kalau tidak kita susah. Kalau gitu jelaskan siapakah Bapak ini, siapakah Yesus ini, siapakah Roh Kudus ini? Silakan jelaskan. Ini aja dulu, biar nggak misteri gitu loh. Silakan. Tetap misteri. Bagaimana nggak misteri? Allah, kita bicara Allah akan tetap meninggalkan nilai misteri. Tanpa meninggalkan nilai misteri, dia bukan Allah. Itu satu. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Karena itu kalau kita buka 1 Korintus 13 ayat 8 9 itu mengatakan bahwa segala sesuatu katanya ayat 9 ayat 8 sampai 9 for we know in part and we prophesy in part, but when completeness come, what is in part disappears. Jadi kita tahu hanya sebagian dan kita cuma bisa berprofesi sebagian, tapi pada waktu seluruhnya datang maka apa yang sebagian akan hilang. Jadi bagaimana Bapak begitu yakin kalau Allah itu adalah Tritunggal? Itu aja, saya mau tutup pakai itu. Oke. Ya, saya mau nutup, terserah Bapak mau lanjutkan. Iya, betul. Kita kasih kesempatan untuk Bang James dari tadi angkat tangan nih, belum dikasih kesempatan bicara. Oh iya, mantap. Silakan Bang James, mau bicara apa? Bang James. Yang lain siapa tahu masih ada yang mau, karena saya ini mau maksudnya agak mendalam ini pertanyaan saya ke. Jangan melebar ya, harus tahu topik baru bicara. Tidak melebar, malah sangat tepat sasaran. Ya silakan. Intinya sebetulnya saja saya mau tanya ke Pak Yusuf dengan Pak Joker. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Tentang apa? Tentang Trinitas kan. Nah, jadi memang jujur kan tadi Pak Yusuf sudah katakan bahwasanya kata Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Oke, sama kan? Nah, oke, tidak masalah lah kalau tidak ada. Saya minta konsepnya ya. Jadi tunjukkan ayat demi ayat sehingga Pak Yusuf dan Pak Joker ini bisa menyimpulkan dengan jelas dan tidak ambigu bahwasanya Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Pak, boleh saya duluan jawab ya, Pak? Boleh saya duluan jawab ya? Oke. Host tolong bukakan Yesaya 48 ayat 12 sampai 16. Dibaca aja, Pak. Oke, saya buka ya. Iya, santai aja, Pak. Bang, bagian saya dong. Banyak suara-suara sih, apa sih nih? Nggak tahu. Apa suara banyak ya? Yang nggak bicara di mute, gitu. Pak Yusuf itu Bang Andi. Ada back sound-nya. Ya kalau host dibantu ditutup, swasta bicara tutup yang lain gitu. Bantu. Lanjut biar bagus. Ya, sabar ya, saya buka Bible ya. Yesaya 48 12 sampai 16. Dengarkan aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Siapa yang berbicara di sini, Pak? Yang bertanya Bapak siapa ya? Sabar dulu. Baca seterusnya ya, lanjut. Bacain banyak-banyak. Sabar dulu. Yang bertanya Bapak siapa? Biar saya Pak James. Oke, Pak James sudah paham yang berbicara di ayat ini siapa, Pak? Aku juga yang terkemudian, tanganku juga meletakkan dasar dan bumi. Siapa yang bisa meletakkan dasar bumi, Pak? Pak James? Di sini Yesaya 48, Pak. Yesaya 48 12 sampai 16. Iya, ini saya jelaskan Bapak. Iya, ini saya jelaskan. Bapak ikutin saja dulu, saya jelaskan. Jadi yang meletakkan dasar bumi siapa, Pak James? Halo.
Halo. Begini Pak Joker, Ya. begini tadi Pak Adi nanya, apakah yang ketiga ini Bapak Firman dan Roh Kudus ini? Iya, iya. Ayat ini menjelaskan itu. Ayat ini menjelaskan itu. Jadi sekarang Sabar Pak, saya selesaikan dulu. Saya cuma mau bertanya satu hal, Pak James, supaya dia mengerti. Yang meletakkan dasar bumi siapa, Pak James? Tuhan. Oke, Tuhan ya. Ya, Dan Hah? ya Tuhan. Kenapa, Pak? Oke ya. Dan tanganku Tuhan, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semua bermunculan. Ayat 14, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarkanlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semua ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan juga menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakan dan akulah yang memanggil dia dan akulah yang kekal, aku yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarkan ini. Dari dulu tidak pernah aku berkata sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan ini yang berfirman ini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Tuhan yang meletakkan dasar bumi itu diutus dengan Tuhan yang lain. Ya, dengan Tuhan yang lain dengan rohnya. Trinitas bukan, Pak? Nah, Tuhan mengutus. Tuhan mengutus Tuhan itu. Di situ makanya kita minta bukti bahwasanya harus 3 karena kalau kata-kata ya, 3, Pak. Tuhan pertama, 3 ya, bukan 3. Bukan Trinitas. Ya, 3 pribadi. Udah pribadi. Udah benar, Tuhan. Tidak ada dibilang 3 pribadi di sini. Mana buktinya? Mana? Tuhan yang berbicara di ayat 12 sampai 15 satu pribadi. Yang mengutus Tuhan yang pertama yang Begini, mana kata-kata di Yesaya itu katakan pribadi yang satu bicara dengan pribadi yang 2 karena pemahaman saya di sini dengan nih, Pak, makanya dengar Tuhan. Ada 2 oknum. Dengar dulu, Tuhan ya di ayat 16 ya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, berarti ada berapa? Ada berapa di situ? Ada berapa? Bapak baca ya. Dan sekarang ini yang lagi bicara saya nih ya. Dan sekarang saya diutus oleh Tuhan Allah dengan rohnya. Berapa? Ada berapa? Saya diutus oleh Bang Handi. Ada berapa orang? Coba. Ya, dengan rohnya, Pak. Rohnya. Bapak tidak ada berapa rohnya. orang? Ada berapa orang? Mengutus aku ada berapa orang? Ya. Saya yang berbicara nih, Pak. Satu. Iya, satu saya. Dari mana, Kak? Bapak tunggu. Bapak. Ya. Bapak dan paham sekarang, kan definisi Trinitas itu apa? Sekarang, Tunggu, Bapak. Ya, 3, iya Pak, dengar Bapak. dulu. Halo. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ada berapa jadinya? Ada berapa oknum? Ada 3 oknum, Pak. Berarti cuma 3. Limiot itu Politeis, bukan Trinitas mah. Bukan Trinitas, politeis kalau begitu. Politeis itu apa? Politeis. Apa itu? Tuhannya lebih dari 1. Enggak, bukan Pak. Itu dia telah mengutus. Dia mengutus aku. Yang berbicara dari ayat itu. Bu, saya bacakan Ibu. Oke, saya bacakan. Iya, jadi silakan. Saya 48 12 sampai 16 ya. Yesaya 48. Tunggu sebentar, saya punya hilang. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena itu Allah Yesaya 48 ayat 12 sampai 16, Bu. Yesaya 48 12 sampai 16. Silakan dibaca, Bu. Iya, coba saya baca ya. Ini kalau ayat ini gue kelar sama gue nih. Ya, silakan Bang Andi, kalau bisa aku lagi buka. Saya handle ya, biar nggak seperti kesannya kita mengkeroyok teman-teman kita yang Kristen. Sekarang saya beri waktu untuk James. Silakan James, secukupnya waktunya ya. Tidak, yang tadi lanjut. Oh yes, sini nih, tunggu ya. Saya share screen dulu dikit ya, supaya diskusi kita lebih terarah sedikit kan. Oke, ya maaf ini waktunya sedikit. Ya kawan. Itu. Saya mau kalian kan belum kawan. Belum. Maaf tunggu agak lambat ini gerakan. Tunggu ya.
Kadang-kadang suaranya Pak Juli dari belakang. Nah, oke. Sudah kelihatan ya notnya. Sudah kelihatan kan? Sudah ya? Ya. Nah, jadi PR yang harus diselesaikan ini dulu kan. Buktikan dulu Yesus itu tuh, kan? Nah, harus buktikan Bapa itu Tuhan. Bagaimana Jem? Coba jangan terbata-bata kalau berkumpul. Jem, buka aja Yesaya 48 12 Saya baca ya. Makanya ya. Tujuan saya memberikan note ini supaya diskusinya terarah begitu. Nah, jadi PR-nya yang pertama, buktikan dulu itu masing-masing dari person ini kan. Yesus ya udah, sekarang Tuhan, James buka dulu Tuhan, Yesaya 48. Iya, buka dulu Yesaya 48. Yesaya 48 dibuka ya, silakan. Iya, jadi inti dari Bapak yang bilang kan Tuhan Allah. Itu Yesaya 48 sudah ditampilkan di situ, dibaca. Silakan James dibaca. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Ini kan satu person, satu makhluk ya, satu person, satu orang, satu hakikat ya. Nah, siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Nah, dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia. Dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah sudah ada berapa ini? Dia mau membicarakan orang lain. Nah, berarti politeisme. Berarti maksudnya Tuhannya lebih dari satu. James coba belajar dulu tentang Trinitas James. Yang jelas di situ ya Tuhan yang berbicara di ayat 12 sampai 15 Pak, itu mengaku diutus Tuhan dengan rohnya James. Kan nggak akan selesai ini ya. Jadi Mas James mengatakan Tuhannya orang Kristen itu politeis ya. Tapi swasta tetap mempertahankan tidak. Itulah. Oke, sekarang politeisme itu apa? Gitu saya loh. kembali. Kita saling ngotot-ototan mempertahankan argumen. Tidak akan selesai. Kita serahkan biar kepada edukasinya nyampe. Dia kan harus mengerti Trinitas itu 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Itu jawaban dari swasta. Tapi saudara James tetap nggak terima masalah itu. Ya udah, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Itulah konsep mereka. Bukan masalah Anda terima, Pak. Ini masih bisa kita sampai ke akar masalahnya ini. Karena di ayat di situ tidak ada masalah dengan durasi waktu yang kita itu sangat banyak di sini. Maksudnya durasi waktu itu kan kita bagi-bagi ya. Nanti yang lainnya juga akan ikut bicara. Jadi kita keterbatasan waktu. Kalau saya ingin berdiskusi lebih intens lagi, nanti kita kasih ruang dan waktu khusus kamu dengan si swasta, begitu loh. Iya. Tapi ya dikit Pak, dipahami, kan? Sedikit pertanyaan akhir saya. Setelah itu silakan Dian. Nah, kita harus bagi-bagi waktu. Oke, silakan James, pertanyaan lagi. Tolong buktikan di ayat tersebut bahwasanya yang bicara di situ tidak pribadi, satu hakikat. Karena kalau kita baca secara utuh, secara kasat mata di situ tidak ada dikatakan 3 pribadi satu hakikat, malah 3 hakikat di situ kalau kita baca. Silakan yang lain cerna. Terima kasih. Makasih waktunya Pak. Maaf ini kalau saya agak menyita waktu. Nggak apa-apa. Ya kita harus saling menghormati ya satu dengan lain. Jangan sampai terkesan kita nggak memberikan ruang kepada temannya. Silakan. Swasta apapun jawaban kamu, ya itulah keimanan kamu. Itu aja kalau saya ini. Silakan. Oke, Pak. Swasta. Secukupnya waktunya, jangan ceramah di sini. Ya, jadi begini ya, James. Permisi ya. Pertama dulu saya permisi dulu ya. Ya, ini yang mau mengendal Pak Yusuf, berarti ada 2. Bukan, maksudnya mau begini. Pamit ya. Kalau mau pamit. Oh iya, untuk semua terima kasih ya. Sama-sama Pak Yusuf. Kata kamu salah, tolong maafkan ya.
Itu salah, tolong dibenarkan. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Oke. Selamat datang semua ya. Iya. Hati-hati. Silakan. Hati-hati kalau lewat pintu belakang masih terbuka lebar. Silakan, Joker. Ya, jadi James begini James. Kamu harus memahami betul Trinitas itu apa. 3 pribadi Allah dalam satu hakikat. Artinya ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Sebelum dunia ini diciptakan, Yesus telah ada bersama-sama dengan Bapa. Pahami itu. Lalu ayat Yesaya 48 ayat 12 sampai 16 ini ada 3 pribadi di situ, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang pertama yang berbicara dari ayat 12 sampai 15 itu yang membentangkan langit dan bumi. Baca Yohanes 1 ayat 3, pencipta langit dan bumi itu siapa? Lalu dia bilang kepada atau kita baca di situ bahwa dia diutus Bapa dengan rohnya. Paham ya James ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita tetap pada tema yang selanjutnya ya, misteri dari Tritunggal. Ini di sini ada Demian, ada Joker. Di Muslim ada Mas Andi, juga Ibu Aisyah. Silakan Mas Andi. Baik, masih. Ibu Aisyah ya. Alhamdulillah dapat giliran begitu ya. Bro, kembali ke ayat tadi, Yesaya 48, 12, 16. Saya pengen kasih pelajaran nih ayat. Bisa ditampilkan nggak? Silakan Pak Andi. Ya, tadi yang tampilkan siapa? Tolong dong ayat tadi. Atau sambil nggak usah ini bro. Iya. Belum ada tersedia, langsung aja Mas Andi. Ya langsung aja gini ya. Bro, yang itu ada tuh ayatnya tuh. Oke, sambil menunggu langsung aja. Ya itu. Bro, itu yang menciptakan di sini siapa? Yang menciptakan di sini ada di ayat ke-15. Siapa itu? Ada di ayat yang tadi saya bilang ke-14. Markus ayat 16 bab 34 itu. Yesaya Pak. Yesaya 48 ya. Yesaya 48. Nah, kita perinci Pak Bro ya, yang mencipta. Sebentar Bang. Mohon keluar dulu. Sebentar Bang. Tahan dulu ya. Sabar ya. Cuma 2 menit. Yang menciptakan di sini siapa Bro? Pertama tugas saya adalah mengguncang hati kalian. Oke, yang menciptakan di sini adalah siapa? Sebut. Saya mau tulis. Yang menciptakan siapa? Yang berbicara di ayat 12 sampai 13. Iya, siapa itu yang berbicara yang menciptakan? Siapa? Cepetan. 1, 2. Saya mau tulis ini. Dengarkan aku, hai Yakub. Iya, siapa itu? Yesus toh? Yesus, baik. Terus kemudian Yesus ya. Bersama terus dulu. Terus fungsi Bapak. Yesus. Udah Yesus. Fungsi Bapak di sini di mana? Sebagai apa? Ada suara tuh. Ya. Fungsi Bapak di sini apa? Sebagai apa? Dia sumber. Ya. Yesus yang menciptakan, Bapak sebagai sumber. 1 Yohanes ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 Mas. Ya. Kita membahas Yesaya 48, 12, 16. Iya, nyambungnya ke Yohanes 1 ayat 3 ya. Jangan disambung-sambung. Jadi, harus sambung. Ya. Yang menciptakan di sini Yesus, sumber adalah Bapak. Ya. Terus Roh Kudus sebagai apa? Sebagai roh. Roh apa Kudus, kerjanya? Roh HaKodes. Fungsinya apa? Fungsinya maksudnya? Dalam ayat ini status Roh Kudus sebagai apa? Kamu baca di ayat 16. Iya, terjelaskan kepada saya Bro, supaya ini Trinitas terbukti gitu loh. Yesus sebagai pencipta, Bapak sebagai sumber, Roh Kudus sebagai Roh Kudusnya. Ya. Seperti Yesus katakan, toh aku akan mengutus roh, itu Roh Kudus dari Yesus. Iya. Sebagai apa? Iya, ini sebagai utusan gitu. Enggak, bagian dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagian dari Bapa. Oh, jadi Bapa di Roh Kudus ini adalah bagian dari Bapa. Iya. Gitu ya. Pertanyaan. Bagian dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Pertanyaan, di ayat ini apakah ketiga ini menyatu dalam hal terjadi ayat ini? Ya, kamu lihat ayat 13 menyatu 12 dan 13 menyatakan dengan jelas. Dia yang membentangkan ya. Siapa yang membentangkan langit dan bumi? Udah. Tunggu, jawab dulu dikit. Artinya adalah jawab dulu dikit. Artinya adalah siapa yang membentangkan
langit dan bumi, suhu siapa? Suhu tolong dijawab satu saja. Menurut Anda siapa? Tuhan. Tuhan siapa namanya? Saya nanya. Ya Tuhan siapa? Yesus apa Bapak? Loh, kami percaya ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang membentangkan. Maka yang dari itu Tuhan yang membentangkan langit dan bumi ini di ayat 16 Tuhan menyatakan, dengar dulu, menyatakan dia diutus Bapa dengan rohnya. Yang diutus siapa? Dia diutus Bapa dengan rohnya. Iya, yang diutus siapa? Ada Bapa, berarti ada Firman, ada Roh Kudusnya. Jadi sini selesai, Anda mau mengatakan, jadi Anda mengatakan di sini Tuhan mengutus Tuhan gitu. Loh, jelas ada 3 pribadi, kenyataannya Yohanes 1 ayat 14. Iya. Udah tinggal ngomong aja Tuhan mengutus Tuhan, selesai. Oke, deal. Iya. Berarti Trinitas ada sumber kebenaran itu, penjawabannya ada di sini. Udah saya tangkap di sini Tuhan mengutus Tuhan, Pak Jul. Makasih Pak Jul. Baik, terima kasih Mas. Itulah pendapat dari Mas Andi dan juga pendapat dari Joker. Sekarang Bu Aisyah, ada lagi sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Joker? Silakan. Ya, dengan ayat yang sama. Kalau penanggapan saya kan dia bilang gini, Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi mengutus aku adalah Yesus dan rohnya adalah Roh Kudus. Benar Pak? Ya. Pertama, yang dikatakan teman-teman saya setuju. Kalau tidak ada mengatakan kalau mereka 3 ini adalah hakikatnya satu. Yang kedua yang benar-benar dari saya adalah mengutus aku. Jadi Yesus itu kan diutus, bukan bilang Yesus itu Tuhan. Bukan bilang Yesus itu Tuhan yang diutus. Yang membentangkan langit dan bumi siapa, Bu? Itu Allah, Tuhan Allah. Ya, kalau sesuai konteks ayat ini. Iya, benar kan? Benar. Sebentar, Pak. Tuhan Allah yang membentangkan langit dan bumi, dan Tuhan Allah adalah Bapa, dan Tuhan Allah yang mengutus aku dan rohnya. Ibu menambah ayat, Bu. Ibu menambah ayat tuh. Enggak. Ya, baca. Ibu baca. Iya, ini saya baca nih ya. Tuhan gimana ada kata-kata meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Jadi itu Allah. Dan yang Tuhan Allah yang sama. Berbicara, tunggu dulu, Bu. Yang berbicara di ayat itu siapa? Aku dengan roh Tuhan Allah. Bisa agak disela, Mas Joker, biarkan Bu Aisyah ini menjelaskan, merentangkan. Habis itu boleh kamu sanggah. Silakan Bu Aisyah, biarkan sampai selesai. Iya, berarti kan Tuhan Allah yang mengatakan, tanganku juga yang meletakkan dasar bumi, tangan kananku membentangkan langit. Nah, itu kan Tuhan Allah. Tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa itu adalah Bapa, dan Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Berarti Tuhan Allah mengutus Yesus dan rohnya. Kalau yang diutus itu Tuhan, berarti Tuhan ada 124.000, karena menurut agama Islam, Nabi itu jumlahnya 124.000. Walaupun yang tertulis adalah 25, ya. Jadi apakah semua utusan Allah adalah Tuhan? Apakah kita memiliki 124.000 Tuhan karena 124.000 Tuhan itu diutus Allah? Seperti itu, Pak. Jadi aku itu Yesus, iya saya percaya aku itu merujuk kepada Yesus. Tapi apakah Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa Tuhan Allah yang mengutus aku dan rohnya adalah satu. Itu. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Silakan Joker. Oke, kayaknya saya tidak perlu jawab lah, biar para penonton yang nyimak apa penambahan ayat ataupun keanehan dalam jawaban Ibu ini. Penambahan ayat apa, Pak? Biarkan Bu Aisyah. Jadi itu menambahkan, dibuktikan aja bahwa dikatakan Bu Aisyah nggak menambahkan. Jadi di sini siapa yang berbohong nanti kan kelihatan. Kita main data. Dem, kamu mau jawab, Dem? Iya, tuduhan kamu kan Bu Aisyah katakan menambahkan ayat. Itu bisa kita buktikan secara screenshot ataupun data? Bisa. Contohnya begini, Pak, ya. Tadi apa yang mau dia menambahkan Bapak. Ya coba diputar ulang saja. Ada nggak? Nggak usah diputar ulang, kan di sini Bu ada Bu Aisyah. Oke, oh ya. Jadi begini ya. Pertama harus dipahami, yang berbicara dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tangankulah yang meletakkan dasar dan bumi. Ada subjek di situ, Bu. Ada orang yang berbicara di situ. Jadi di situ sabar dulu. Bu Aisyah menambahkan, apa yang ditambahkan? Sabar dulu, Pak. Lalu tangankulah yang meletakkan dasar bumi. Tanganku, Pak.
Di sini ada Tuhan nih, Tuhan berbicara, tanganku. Iya. Aku pribadi nih, aku. Iya. Tuhan. Iya. Lalu di ayat 16 dia mengatakan Tuhan yang menyatakan meletakkan dasar bumi ini, dia menyatakan aku diutus Allah Bapa dengan rohnya. Ya udah jelas Bu Aisyah, nggak usah disangka Tuhan mengutus Tuhan, udah selesai Bu Aisyah. Tuhan mengutus Tuhan, udah. Ya. Udah swasta ngakui udah. Dia bilang dia tidak mengatakan aku diutus Tuhan Allah, dia bilang Tuhan Allah mengutus aku. Tuhan Allah mengutus aku, jadi aku itu kan Yesus, itu saya percaya. Aku itu Yesus kan, bukan yang aku yang di bawah, yang ayat 16. Tuhan Allah mengutus aku dengan aku, ya. Jadi Tuhan Allah mengutus Yesus aku di sini, dengan rohnya. aku di sini yang membentangkan langit dan bumi, Bu. Aku di sini. Aku di sini. Boleh dikit Ibu Aisyah sedikit. Nggak usah. Jangan, biarkan. Nggak usah. Nanti melebar. Ini waktunya Bu Aisyah untuk menyanggah atau memperkuat daripada argumennya tadi. Kalau orang lain masuk akan melebar nanti. Oke. Aku di sini siapa, Bu? Aku di sini siapa dulu? Ya, Bapak yang coba Bapak baca, lihat, dengarkanlah aku hai Yakub. Arti dengan huruf besar mengatakan itu Allah Bapa. Sedangkan Tuhan Allah mengutus aku, huruf kecil artinya Yesus. Aku ini dua pribadi yang berbeda. Ini jangan tuh dengarkanlah aku hai Yakub. Yang berkata adalah Allah Bapa, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, meletakkan dasar bumi, tangan kananku membentangkan langit. Itu kaknya huruf besar semua. Ya, di situ siapa yang berbicara, Bu? Tuhan Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa. Oke, Tuhan Allah Bapa ya. Kita ikuti pola pikir Ibu ya. Berarti Tuhan Allah Bapa juga mengatakan dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh. Aku yang kecil. Iya. Dan sekarang Tuhan Allah. Oh, berarti ada dua kali pembicaraan ya? Maksudnya itu akunya berbeda, Pak. Aku itu pribadi yang berbeda. Dengar dulu, berarti yang menyatakan akulah yang meletakkan dasar bumi dengan aku yang ada di ayat 16 bagian akhir ini orangnya berbeda. Iya. Hurufnya aja berbeda, referensinya aja berbeda, Pak. Nah, kalau begini udah kita ketahui ya. Kerangkanya udah kita ketahui. Enggak kecil gitu, Pak. Besar ya. Pak, begini dengar. Ya, aku coba merangkai ini ya, mencoba. Tunggu, Pak. Bukan gini. Sebagai seorang moderator, karena aku harus bisa membangun kerangka atau melihat kerangka kalian itu larinya kemana. Di sini yang saya lihat itu kecil. Begitu aja. Dilanjut. Jokar. Oke. Apa yang kamu mau sanggah? Biarlah orang yang menilai yang menonton, ya kan? Lebih bagus kan? Seperti itu ya. Iya. Daripada kita berdebat terus-menerus seperti ini. Aku ini kan sebagai moderator merangkai semua diskusi kalian di sini. Di situ kecil dan A besar gitu kan. Ya udah.